Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dan kita akan melanjutkan perkuliahan kita di topik yang ke-11, yaitu program kesehatan dan gizi anak usia dini. Sebelumnya kita sudah melewati banyak hal, baik dari sisi gizi ya yang paling banyak. Nah, nanti yang kita akan bahas dari sisi kesehatan yang lebih banyak lagi gitu ya. Maka dari itu siapkan cemilan, siapkan makanan, mari kita belajar. Program kesehatan dan gizi anak, kita akan membahas 2 capaian saja, yaitu mahasiswa mampu memahami program kesehatan dan gizi PAUD atau TK atau RA. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menyusun program kesehatan dan gizi PAUD, TK dan RA. Jadi nanti diharapkan kalian bisa menyusun program kesehatan yang akan diterapkan di tempat kalian mengajar nanti, gitu ya. Baiklah. Yang pertama, kita masuk pada kesehatan. Jadi program kesehatan dan gizi itu dipecah menjadi 2, yaitu program gizi anak usia dini dan yang kedua adalah program kesehatan anak usia dini. Nah, program gizi anak usia dini sudah kita bahas di sebelum UTS ya kan? Semester ini sebelum UTS. Itu tentang bagaimana porsinya, bagaimana cara mengatur menunya dan lain sebagainya ya. Ini sudah kita ulas komplit di sebelum UTS. Nah, yang kedua adalah program kesehatan. Nah, ini nanti yang akan kita bahas lebih dalam ya. Program kesehatan anak usia dini. Nah, kesehatan anak itu bermula dari kebersihannya. Karena apa? Karena kebersihan adalah keadaan yang menurut kepercayaan, keyakinan, akal atau pengetahuan manusia dianggap tidak mengandung noda atau kotoran. Nah, kalau badannya bersih, lingkungannya bersih, tidak kotor dan lain sebagainya, maka kuman dan penyebab penyakit pun juga tidak akan ada atau minimal atau dapat diminimalisir sehingga anak dapat menjadi sehat, gitu ya. Oke. Ini sudah saya centang karena sudah kita pelajari bersama. Yang selanjutnya adalah pembelajaran tentang komponen penjagaan kebersihan. Jadi komponen penjagaan kebersihan ini ada 4. Maaf ya ini lebih morak-marik karena waktu saya tulis di laptop sih baik-baik aja, tapi masuk ke sini jadi berubah lagi deh. Oke. Tapi bisa dimengerti di sini ada 4 poin komponen penjagaan kebersihan. Yang pertama adalah kebersihan diri pengasuh, pendidik atau tenaga pengajar. Jadi anak usia dini itu belum bisa terlepas sepenuhnya dari pengasuhnya. Atau kalau di sekolah berarti ada pengajarnya atau gurunya atau kita sebagai guru, ya kan? Nah, kebersihan dari guru atau pengasuh kalau di rumah berarti ada ayah dan ibu atau mungkin simbahnya dan lain sebagainya atau mungkin babysitternya. Nah, itu harus dijaga kebersihannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua adalah kebersihan lingkungannya. Jadi lingkungannya itu terdiri dari banyak hal, antara lain adalah kebersihan rumahnya. Kebersihan rumah itu juga ada part-partnya kan, ada kamarnya, kamar mandinya, dapurnya, ruang tamunya, tempat bermainnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di sekolah berarti ada kebersihan lingkungan sekolah yang bisa kita atur sebagai seorang guru, ya kan? Kita terapkan PHBS untuk para anak usia dini, kemudian mereka dianjurkan atau kita tuntun untuk melaksanakannya dan lain sebagainya. Selain itu juga kebersihan tempat bermain. Dia bermain di mana? Anak-anak yang anak usia dini ini mungkin dia bisa saja bermain bersama teman-teman atau mungkin kakaknya yang lebih tua ya. Nah, mereka kadang mengembala kambing bersama. It's okay, it's fun, dan itu membuat motorik seorang anak akan sangat bagus. Tapi perlu diperhatikan juga setelah dia mengembala kambing dan lain sebagainya, dia harus bersih diri karena lingkungan yang dia pakai untuk bermain belum tentu bersih, ya
ya kan? Yang ketiga adalah kebersihan sarana dan prasarana bermain. Kebersihan sarana dan prasarana bermain ini yang tadi kita bahas. Kalau yang lingkungan itu berarti tempatnya, kalau yang sarana dan prasarana itu adalah alat-alat yang ada di tempat bermain itu. Misalkan dia bermain di taman, ada perosotan, ada jembatan gantung, ada naik tangga dan lain sebagainya. Nah, itu tuh dipastikan bersih. Nah, yang keempat adalah kebersihan diri anak didik itu sendiri. Nah, ini yang paling penting karena kebersihan dirinya itu akan mempengaruhi kesehatannya secara langsung. Kalau yang kesehatan lingkungan, kesehatan sarana prasarana itu kan tidak langsung ya, secara tidak langsung. Nah, yang melekat pada dirinya inilah nanti yang mempengaruhi kesehatannya seperti apa. Oke, yang pertama kita bahas adalah mandi. Nah, jadi ada beberapa poin tentang mengajak anak agar dia bersih atau menjaga kebersihan anak. Program dari kesehatan anak usia dini itu yang pertama adalah mandi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2020, mandi adalah membersihkan badan atau tubuh dengan menyiramkan air dan sabun dengan cara menyiramkan, merendamkan diri dalam air dan sebagainya. Jadi mandi itu tidak hanya berpengertian kalau kita menyiramkan air saja, tapi bisa dengan shower, bisa dia dengan berendam. Yang jelas mandi ini biasanya ada sabunnya. Kalau nggak ada sabunnya belum bisa disebut mandi ya. Kenapa harus pakai sabun sih? Nah, kita nanti akan bahas ya. Yang selanjutnya adalah tujuannya mandi ini apa? Tujuan mandi yang pertama adalah membersihkan kotoran atau minyak lemak di kulit. Nah, ini dia salah satu manfaat dari penggunaan sabun. Karena sabun ini bersifat emulsifier, di mana ketika air dengan minyak yang ada di tubuh kita itu kan tidak bisa menyatu ya, kayak kamu dan dia. Bisa Bu, makanya harus ada sabun nih. Sabun inilah yang akan mengikat lemak sehingga dia bisa berikatan dengan air. Jadi sabun itu punya dua tangan. Tangan satunya dia memegang memegang lemak atau minyak yang dia hidrofobik. Kemudian yang tangan satunya dia memegang air yang hidrofilik, sehingga si minyak ini bisa diangkat oleh air. Kalau kita hanya menyiramkan air saja, minyak itu masih ada di dalam di permukaan tubuh kita ya. Nah, kenapa minyak dan lemak di kulit itu harus kita hilangkan? Karena bakteri ya, terutama bakteri, kulit mati, virus dan lain sebagainya, mikroorganisme yang kecil-kecil itu, mungkin jamur panu dan lain sebagainya ya, itu ada di lapisan kulit, lapisan minyak itu sendiri, sehingga minyak-minyaknya ini harus dihilangkan dengan sabun. Yang kedua adalah memberikan rasa nyaman dan segar, otomatis karena ketika air membasuh, suhu badan kita akan sedikit turun. Nah, itulah yang menyebabkan rasa nyaman dan segar. Yang ketiga adalah merangsang peredaran darah. Jadi ketika air itu dia mengalir dan syaraf-syaraf kita merespon adanya suhu yang berbeda, maka peredaran darah di dalam pembuluh darah kita, otot-otot dan saraf perifer atau saraf tepi itu akan bekerja lebih baik gitu ya. Jadi banyak banget manfaat mandi. Jadi don't skip bathing ya. Lanjut dari mandi ini sendiri, itu ada teknik-tekniknya ketika kita akan memandikan seorang anak. Dibagi menjadi 3 golongan ya. Yang pertama adalah teknik memandikan bayi. Bayi itu berarti usia 0 bulan sampai 1 tahun. Yang kedua adalah memandikan bagi anak yang belum dapat sempurna berdiri. Ini antara mungkin
1 sampai 1,5 tahun lah ya. Kemudian yang ketiga, atau mungkin 1 tahun pun sudah bisa berdiri sebenarnya, tapi ada yang belum kan. Dan yang ketiga adalah bagi anak yang telah dapat berdiri sempurna. Nah, ini biasanya anak usia dini nih sudah bisa berdiri dengan sempurna. Kita akan membahas di yang poin 3 ini, karena poin 1 dan poin 2 ini sangat banyak komponen-komponen yang harus disiapkan ya. Antara lain seperti spons, kemudian bak mandi bayi, kemudian suhu air yang tidak terlalu dingin, terus kemudian di panduan Kemenkes itu sudah ada juga, ada baskom kecil untuk air hangat kuku, kemudian ada waslap, ada handuk, kapas minyak, kapas lidi tahu kan, cotton bud, kemudian sisir bayi, pakaian bayi dan selimut, ember untuk tempat pakaian kotor dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Sedangkan untuk bagi anak yang belum dapat sempurna berdiri itu sudah lebih sederhana lagi ya. Namun tetap dia diberi rangsangan-rangsangan seperti anak diajak bicara tentang kegiatan-kegiatan mandi, tujuan mandi dan lain sebagainya ya. Kemudian yang disiapkan ada bak warna-warni, bak mandi warna-warni, ada air hangat, air mengalir, sabun mandi bayi ya. Kemudian ada shampoo, bedak, waslap dan sebagainya. Nah, beda dengan yang akan kita bahas berikut ini tentang bagi anak yang telah berdiri sempurna atau ke anak usia dini. Nih, lucu banget kan si baby, udah gede, sudah mulai bisa berdebat dengan kita ya kan, nggak mau mandi. Kita harus menggerakkan segala cara supaya nih anak mau mandi. Gimana caranya? Beli mainan semprot-semprotan air lah, ada bebek-bebekan lah dan sebagainya ya. Namun dia sudah bisa berdiri sendiri ketika dia mandi. Nah, ketika anak yang telah bisa diajak dan diajarkan mandi sendiri ini, maka dia juga bisa dapat diajak memahami mengenai tujuan mandi itu apa ya kan, biar kamu bersih, biar kamu gak sakit, nanti kalau mandi itu biar seger, terus dan lain sebagainya tadi ya, biar cantik, biar lalalala. Kemudian yang kedua, dia diajak diskusi dan memahami tentang akibat jika dia tidak mandi, gatel-gatel lah, nanti sakit lah, nanti ada kuman-kuman, ada telur cacing dan lain sebagainya ya. Jadi akibat jika tidak mandi itu salah satunya memang itu yang ada kulitnya jadi hitam kan, karena ketutup sama kulit mati, bolot kokot ya kan, kokot bolot. Nah, yang ketiga adalah berapa kali anjuran mandi dalam sehari. Dia juga bisa diajak memahami bahwa di Indonesia sendiri, karena negara kita tropis, ada anjuran untuk mandi 2 kali sehari, yaitu di pagi hari dan di sore hari. Tapi di negara-negara lain yang mungkin di 4 musim, mandi tuh hanya tergantung dengan musimnya. Kalau musim panas ya dia bisa mungkin 2 kali sehari lah ya. Tapi kalau musim dingin mungkin 2 hari sekali. Yang mesti mereka lakukan adalah menggosok gigi, biasanya seperti itu. Kemudian diajak memahami juga alat-alat mandi itu apa saja. Ini gayung nak, ini sikat gigi, ini namanya pasta gigi, ini sabun, ini shampoo, jangan ketukar, yang shampoo dikasih ke badan, yang sabun dikasih ke shampoo, misalkan kayak gitu. Karena kalau yang anak-anak yang sudah agak ya toddler lah ya, toddler itu dia sudah tidak lagi sampo sama sabunnya 3 in 1 kayak gitu ya, jadi satu kayak gitu, enggak. Nah, itu mulai dikenalkan ini handuk, ini piyama, ini kosek WC misalkan, jangan dipakai buat ngosek badan kayak gitu kan. Kemudian yang kelima adalah cara mandi yang tepat. Nah, ini komunikasi ini dilakukan sebelum, saat, dan setelahnya mandi. Jadi tetap tuh komunikasi itu mandi tuh.
komunikasi ya sebelum nanti habis kalau mandi kita harus lepas baju dulu, terus habis itu baru siram air, terus habis itu baru sabunan, habis itu baru sikat gigi, habis itu baru cuci muka, habis itu nah kalau habis itu selesai disiram lagi, terus habis itu pakai handuk, pakai minyak telon, pakai bedak, nah selesai. Nah saat mandi juga digituin. Nah ini kita habis ini apa, ayo. Nah nanti dia akan menjawabnya ya. Kalau di sekolah ada nggak ya sesi mandi gitu gantian gitu ya? Tapi ya nggak tahu sih. Mungkin ada karena yang full day school, yang nggak juga ada. Kemudian hal-hal yang perlu diwaspadai saat mandi yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Nah ini anak usia dini juga sudah bisa tuh diajak untuk memahami. Kamu hati-hati, jangan lari-lari di kamar mandi karena licin, bisa kepleset. Kalau kepleset nanti kepalanya bisa sakit, kena lantai dan lain sebagainya ya. Hal-hal kecil yang menyebabkan dia berbahaya ketika dilakukan di kamar mandi. Kalau cuma nyanyi gitu mah nggak apa-apa ya, tapi kalau suaranya melengking tinggi sampai sakit telinganya ya jangan ya gitu. Oke, siapa lagi ya? Kalau mungkin kalau kita sebagai umat Islam ya memang nggak boleh disarankan untuk tidak bernyanyi di kamar mandi karena memang tidak adab ya. Nah untuk yang kedua ini kita akan lanjutkan ke video part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.